Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia masuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati, maka bahagian ini pasti akan kita jalani. Dan di kubur akan banyak sekali cobaan, ujian yang akan Allah berikan. Satu di antaranya adalah daghtat. Bagaimana himpitan kubur itu akan menghimpit. Dan ini tidak ada yang selamat dari. Lalu bagaimana dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kabar bahwa setiap manusia akan mendatangi neraka. Ya, siapapun itu, mereka pasti akan singgah di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 71 dan 72. Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Ayat ini ditujukan kepada semua makhluk Allah, baik mereka yang soleh maupun orang-orang kafir. Yang dimaksud dengan singgah menurut Imam Ibnu Abil adalah semua mukmin nantinya akan melewati sirat atau jembatan sesuai dengan kadar amal solehnya. Jembatan ini terbentang di atas permukaan neraka Jahanam, sehingga orang yang melewatinya dikatakan telah mendatangi neraka. Mereka yang bertakwa akan selamat melewati titian ini, sementara para penghuni neraka akan jatuh ke dalamnya. Oleh sebab itu, kita orang mukmin janganlah berdoa untuk masuk surga saja. Berdoa jugalah agar diri kita dijauhkan dari siksa api neraka. Tetapi sebelum itu, berdoalah agar kita terlindung dari siksa kubur. Saat ini saya sedang berdiri di atas Bukit Pemanah dan di belakang saya ada pemakaman syuhada Uhud. Pemakaman yang di dalamnya sudah mendapatkan jaminan kebaikan bagi orang-orang yang dimakamkan di situ karena mereka mampu mengakhiri hidup mereka dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat yang dicintai Allah, kubur ini menjadi bahagian yang akan menjadi ujian terberat bagi perjalanan hidup manusia, mungkin dari alam rahimnya sampai nanti akan menghadapi padang mahsyar di saat mempertaruhkan segala amal ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian merupakan syarat berimannya seorang muslim. Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada yang mengingkari siksa kubur, melainkan orang yang sesat dan menyesatkan. Keberadaan azab kubur ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 21. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 21. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa azab yang dekat tersebut adalah azab kubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang khutbah Rasulullah SAW pada hari Jumat. Saat itu Rasulullah mengusir mereka dari masjid. Di bagian akhir, beliau bersabda, hari ini Allah telah menunjukkan keburukan orang-orang munafik. Ini adalah azab yang pertama, yakni ketika mereka diusir dari masjid. Sedangkan azab yang kedua adalah azab kubur. Kehidupan sesudah kematian ini juga terkandung dalam firman Allah, surah Yasin ayat 52. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah.
dan benarlah Rasul-Rasulnya. Al-Quran Surah Yasin ayat 52. Ayat ini jelas menegaskan mengenai keberadaan azab kubur dan mereka merasa ketakutan ketika azab itu akan berakhir karena akan mendapatkan azab yang lebih besar, yakni siksa api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang dicintai Allah, kubur ini menjadi bahagian yang akan menjadi ujian terberat bagi perjalanan hidup manusia, mungkin dari alam rahimnya sampai nanti akan menghadapi padang mahsyar di saat mempertaruhkan segala amal ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah seorang sahabat yang mulia yang kala itu sudah menjadi khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau sampai di kubur, beliau senantiasa menangis, selalu menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai khalifah, apa yang terjadi padamu? Kenapa engkau sampai seperti ini? Kalau seperti ini terus kau bisa pingsan." Utsman mengatakan, "Pingsan lebih baik bagiku. Karena sesungguhnya telingaku ini mendengar bagaimana Rasul menceritakan tentang kubur. Fa'inal qabra awal manazil min manazilil akhirah." Bahwa kubur ini adalah tempat pertama dari perjalanan hidupku nanti ketika aku masuk di alam berikutnya. Kalau dia baik maka baik selamanya, kalau dia selamat maka selamat selamanya, kalau dia hancur maka hancur ke belakang. Subhanallah. Begitu sahabat Nabi SAW ketika berbicara tentang kubur, mereka betul-betul mampu menempatkannya sesuai dengan porsinya. Karena beliau paham bagaimana Nabi mengatakan al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa orang yang cerdas itu bukan orang yang memiliki IQ tinggi, tidak, tetapi orang yang berpikir bagaimana perjalanan hidup yang akan dia jalani di alam ini dan bagaimana persiapan yang sudah dia siapkan. Sahabat yang dicintai Allah, sungguh tidak terbayangkan betapa menakutkan bentuk siksa kubur ini, hingga Rasulullah SAW selalu meminta perlindungan daripadanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Benar, azab kubur ada." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Maka aku tidaklah pernah melihat Rasulullah SAW melakukan melainkan setelah sholat, pasti ia meminta perlindungan dari azab kubur." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dicintai Allah, kubur bukan perkara ringan dan dia adalah sebuah kepastian. Karena Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati, maka bahagian ini pasti akan kita jalani. Dan di kubur akan banyak sekali cobaan, ujian yang akan Allah berikan. Satu di antaranya adalah daghtat. Bagaimana himpitan kubur itu akan menghimpit. Dan ini tidak ada yang selamat darinya. Sampai ada salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Mu'adz. Nabi SAW mengatakan, orang ini yang kalian hantarkan ke makamnya ini, taharraka lahul arsh. Ketika beliau wafat, arsh Allah bergetar. Dan ketika beliau wafat, futihat lahu abu sama, terbuka pintu-pintu langit, terbuka. Wa syahidahu sab'una alfa minal malaika, dan jenazahnya diikuti 70.000 malaikat. Apa yang terjadi? Beliau mengalami himpitan kubur. Beliau dihimpit kubur, thumma furrija'an. Lalu beliau, himpitannya itu dikembalikan. Sahabat yang seperti ini, arsy bergetar. Pintu langit terbuka. Disaksikan 70.000 malaikat masih mengalami fitnah kubur ini. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, himpitan kubur begitu dahsyat, begitu mendesak, hingga tulang-tulangnya akan saling bersilangan. Alas tidurnya pun terbuat dari api neraka. Sementara satu pintu neraka akan dibukakan untuknya supaya panas dan uap panasnya mengenai jasadnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi bentuk siksa ini hanya satu dari beberapa macam siksa kubur. Belum lagi bagaimana fitnah kubur, pertanyaan ketika orang ini menjalani alam kuburnya. Orang yang dalam hidupnya keburukan, maka ketika diberikan pertanyaan kubur, jawabannya tidak bisa menjawab. Siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa agamamu? Tidak tahu. Siapa Rabbmu? Tidak tahu. Siapa kitabmu? Siapa nabimu? Tidak tahu. Akhirnya apa? Allah pukul dia dengan pukulan yang luar biasa berat. Lalu Allah kirimkan segala macam bentuk keburukan yang akan menemaninya di kubur. Dan tiba-tiba ada orang yang datang dalam rupa yang begitu buruk, begitu menakutkan.
Begitu ditanya, siapa engkau? Lalu orang ini menjawab, aku adalah amal buruk yang akan menemaninya sampai di akhir hidupnya di fase alam balik. Nauzubillah min dzalik. Ya, mereka yang berdosa akan disiksa sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang kafir dan munafik akan mendapati kepala mereka dipukuli dengan palu besi berulang kali. Selain itu, mereka juga akan diperlihatkan neraka jahanam. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia masuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hanya Allah SWT membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, menurut Syekh Utsaimin, azab kubur akan berlangsung terus-menerus bagi orang-orang kafir, berlanjut sampai datang hari kiamat, walaupun panjang masanya. Sementara untuk orang-orang beriman yang berbuat maksiat, Allah SWT akan mengazab mereka sesuai dengan sebab dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada pula yang tidak, ada yang panjang masanya, ada pula yang tidak. Semuanya tergantung kepada dosa-dosanya serta ampunan dari Allah SWT. Para ulama menyebutkan ada beberapa kondisi yang bisa menjadi kafarah, yakni penebus dosa bagi orang-orang yang meninggal tanpa membawa dosa syirik dan kekufuran. Pertama adalah taubat. Kondisi lain yang dapat menebus dosa adalah suasana mencekam yang terjadi di alam kubur, seperti pertanyaan kubur dan himpitan kubur. Sebagian dosa bisa dibasuh dengan istighfar, musibah yang menghapus dosa, doa kaum muslimin untuk mereka ketika masih hidup maupun sesudah meninggal, serta ujian di alam kubur dan di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau dia baik, apa yang ada setelah sampai dari Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke ruhnya, maka segala kebaikan akan dia dapatkan. Dikirimkan hembusan yang begitu harum dari surga, menemani hidupnya, menemani kuburnya. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Segala kebaikan hadir padanya. Dan datang orang yang begitu baik rupanya, wangi, semerbak. Ketika ditanya, siapa engkau? Aku adalah amal soleh. Dan dia yang akan menemaninya sampai hari kebangkitan. Sahabat yang dicintai Allah, ada banyak sekali hal-hal menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur, seperti kekafiran dan kesyirikan, gibah dan kemunafikan. Ada pula penyebab lain karena tidak bersuci dan mengadu domba sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat saat melewati dua makam. Sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi dua bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula siksa kubur yang disebabkan oleh niyaha, yaitu meratapi jenazah. Ratapan keluarga akan berubah menjadi hukuman ketika orang yang meninggal berwasiat untuk diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa kebiasaan keluarganya adalah meratapi orang mati. Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, hendaknya dalam kehidupan kita senantiasa berpikir untuk kubur kita ini. Bagaimana kehidupan kita di alam ini. Jangan hanya berbahagia ketika kita bisa hidup nikmat di dunia, tapi kita lalai dengan kubur kita. Jangan terlalu berbangga dengan apa yang kita miliki dari dunia kalau kita belum memiliki apa-apa untuk kubur kita. Karena dunia ini tidak akan ada artinya ketika malam pertama kita masuk ke dalam kubur, ternyata keburukan demi keburukan yang kita dapatkan. Nauzubillah min dzalik. Ini baru kubur. Bagaimana dengan berikut? Sahabat yang dicintai Allah, ada beberapa amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyelamat dari siksa kubur adalah ketika seseorang menghisap dirinya sebelum tidur malam.
kemudian memperbarui taubat yang sebenar-benarnya antara dirinya dan Allah Ta'ala. Rutinitas ini hendaknya dilakukan setiap malam, sehingga jika kita wafat, kita akan wafat dalam keadaan bertobat. Kedua, membaca surah Al-Mulk. Baginda Rasul pernah menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang merupakan syafaat bagi penghafalnya, sehingga dosa-dosanya akan diampuni. Dia, surah Al-Mulk, adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, membaca doa untuk berlindung dari azab kubur, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksaan neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta kejahatan fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Celakalah mereka ketika masuk ke dalam kubur dalam keadaan buruk, maka neraka juga yang akan dia dapatkan. Padahal kalau kita lihat, luar biasa berat apa bentuk siksa neraka. Salah satu keburukan dari hidup seseorang adalah dia ketika dimasukkan ke dalam neraka. Dan kerugian yang paling besar dalam hidup manusia adalah ketika dia tidak mampu menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, mantan penghuni neraka bisa keluar dari siksa jahanam yang pedih hanya karena syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 44. Di hari kiamat nanti, syafaat ini akan macam-macam bentuknya. Pertama, syafaat umum. Allah mengizinkan salah seorang dari hamba-hambanya yang solih untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diridhoinya. Syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi lain, orang-orang jujur, dan para syuhada. Mereka akan memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Syafaat ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bertauhid dan ikhlas. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu?" Beliau menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, syafaat khusus, syafaat yang diberikan kepada Rasulullah. Syafaat ini merupakan syafaat terbesar pada hari kiamat. Syafaat ini bisa dirasakan oleh semua manusia di padang mahsyar saat manusia mengalami panas yang luar biasa. Rasulullah pun berdoa kepada Allah untuk segera melakukan hisab. Syafaat khusus ini juga menyegerakan pintu-pintu surga dibuka bagi calon penghuninya atas izin Allah. Syafaat ini juga yang mengeluarkan paman Rasulullah, Abu Thalib, dari kerak jahanam menuju permukaan neraka. Walaupun mendukung dakwah Rasulullah, Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dicintai Allah, syafaat yang diberikan oleh hamba-hamba Allah yang beriman sifatnya terbatas, sehingga masih tersisa orang-orang mukmin di neraka. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan memberi syafaat kepada mereka. Allah selamatkan mereka dari neraka. Para nabi, para malaikat, dan orang-orang beriman semua telah memberi syafaat. Lalu Allah berfirman, "Sekarang tinggal syafaatku." Kemudian Allah menciduk isi neraka, dan Allah keluarkan banyak sekali manusia yang mereka telah gosong terbakar. Lalu mereka diletakkan di sungai di pintu surga yang disebut Sungai Al-Hayat.
hingga tubuh mereka tumbuh di tepian sungai, sebagaimana biji tumbuh di tumpukan tanah yang dibawa arus. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa tidak ada kebinasaan di dalam neraka ataupun di surga. Penduduk surga akan terus-menerus bersenang-senang di dalamnya, sementara orang kafir dan musyrik akan kekal di dalamnya. Bagi ahli tauhid yang bermaksiat, siksa neraka akan berakhir hingga datangnya syafaat. Namun, tak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga pertolongan itu datang. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, dalam hidup jangan hanya kemiskinan yang kita takuti. Dalam hidup ini jangan hanya ketidakpunyaan dunia yang kita takuti. Dalam hidup jangan hanya kesempitan duniawi yang kita takuti. Tapi yang harus kita waspadai adalah bagaimana keburukan-keburukan di alam berikutnya tidak hampiri hidup kita. Bagaimana keburukan-keburukan di kubur, keburukan-keburukan di akhirat, keburukan-keburukan di neraka tidak menghampiri hidup kita. Karena salah satu keburukan dari hidup seseorang adalah dia ketika dimasukkan ke dalam neraka. Dan kerugian yang paling besar dalam hidup manusia adalah ketika dia tidak mampu menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memelihara kita semua dari siksa api neraka, dan semoga Allah memasukkan nama kita semua sebagai penerima syafaat Rasulullah SAW. Sahabat yang dicintai Allah, ada pertanyaan dari Instagram ya, dari Nela Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah benar seorang Muslim dia akan masuk ke dalam neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin sedikit mereview pertanyaannya dulu ya. Mungkin pertanyaannya, apakah setiap orang yang beriman itu akan masuk neraka dulu sebelum dia masuk surga, ataukah bisa langsung masuk ke dalam surga? Jadi begini, ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, maka tidak melalui neraka. Tapi sebahagian dari mereka akan melalui neraka. Kenapa melalui neraka? Karena mereka dalam kehidupan di dunia masih ada dosa yang mereka lakukan, maka mereka akan mampir. Walaupun kita berharap tidak masuk bahagian yang mampir ini, tetapi fakta mengatakan ada yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada para malaikat untuk melihat ketika sudah selesai semuanya. Coba lihat, masih ada tidak orang yang di dalam hatinya masih ada mithqala dzarratin minal iman, ada sebesar biji zarrah yang di hatinya ada iman itu. Coba lihat lagi di neraka, angkat mereka, masukkan ke dalam surga. Diangkat. Sudah semua, wahai Allah, turut datang lagi, lihat lagi sampai bersih neraka. Bahkan Nabi SAW menyampaikan nanti ada segolongan dari umatku yang mereka ketika itu berada di neraka, lalu dengan syafaatku, kata Nabi SAW, mereka semua dientaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan mereka ini yang disebut sebagai kaum jahanamiyun. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari sini sahabat yang dicintai Allah, ada sebahagian orang yang masuk dalam kategori muslim tapi merasakan siksa neraka. Bukan membuat kita ini menjadi patah semangat, kalau gitu sudahlah, daripada apa-apa ya sama aja neraka-neraka juga, jangan. Justru ini bisikan syaitan. Justru yang ada pada kita adalah bagaimana kita tetap optimis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kategori kita ini adalah kategori orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya tanpa merasakan neraka. Itu yang harus ada. Tentu optimis ini bukan hanya sekedar optimis dalam hati, tapi menelurkan action dalam kehidupan kita. Kita tahu begitu perih dan sakitnya neraka, maka kita mampu dengan segenap apa yang kita miliki untuk menjauhinya. Maka mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.